Pada abad pertengahan, kekuasaan tidak pernah datang dengan mudah. Seringkali, harganya harus dibayar dengan darah. Inilah kisah epik War of the Rose atau Perang Mawar. Sebuah konflik saudara brutal yang melanda tanah Inggris selama lebih dari 30 tahun. Perang ini tidak hanya mengubah peta politik secara total, tapi juga melahirkan salah satu dinasti paling ikonik dalam sejarah dinasti Tuo. War of Roses adalah pertarungan berdarah yang berlangsung antara tahun 1455 hingga ke 1487. Dua kubu yang berperang sebenarnya berasal dari satu keluarga besar yang sama. Keluarga Plantagenet. Di satu sisi, ada keluarga Lancaster yang dilambangkan dengan mawar merah. Di sisi lain, ada keluarga York yang menggunakan mawar putih sebagai simbol mereka. Mereka bertarung untuk satu hadiah utama, takhta Inggris. Tapi, perang ini bukanlah ledakan emosi sesaat. Akarnya tumbuh jauh ke dalam, berawal dari kegagalan seorang raja. Raja yang berkuasa saat itu adalah Henry ke-6 dari House of Lancaster. Ia adalah penguasa yang sangat lemah, dikenal tidak cakap dalam memerintah, dan sering menderita gangguan mental yang membuatnya tidak bisa menjalankan tugasnya. Kekosongan kekuasaan ini ibarat undangan terbuka bagi siapapun yang merasa lebih pantas untuk memerintah. Situasi diperparah dengan kondisi negara. Inggris baru saja menelan kekalahan memalukan dalam perang 100 tahun melawan Prancis. Kehilangan hampir semua wilayahnya di daratan Eropa, moral bangsa hancur. Ekonomi negara berantakan, dan kas negara kosong melompong. Kekalahan ini menyulut ketidakpuasan yang meluas di kalangan rakyat jelata hingga para bangsawan. Di tengah kekacauan inilah, muncul seorang tokoh bernama Richard, Duke of York. Ia adalah bangsawan kuat dengan klaim takhta yang sah, dan ambisinya yang membara menyulut api yang sudah siap berkobar. Perang Mawar adalah sebuah roller coaster intrik politik, pertempuran sengit, dan pengkhianatan yang tak terduga. Kita menyaksikan bagaimana Raja Henry ke-6 yang tidak stabil akhirnya digulingkan oleh Edward IV, putra dari Richard of York yang berhasil membawa House of York ke puncak kekuasaan. Edward keempat adalah raja yang karismatik dan kompeten. Ia berhasil membawa stabilitas sementara bagi Inggris. Tapi kedamaian itu tidak berlangsung lama. Bahkan di tengah kekacauan ini, ada satu sosok yang kekuatannya seolah melampaui raja itu sendiri, Richard Neville, Earl of Warwick. Dia begitu berpengaruh hingga dijuluki The Kingper atau sang pembuat raja. Dia adalah dalang yang mampu menempatkan dan menggulingkan raja sesuai kehendaknya. Sebuah bukti nyata betapa rapuhnya otoritas kerajaan pada masa itu. Titik balik paling gelap dalam perang ini terjadi setelah kematian Raja Edward IV. Tahtanya seharusnya diwariskan kepada putranya yang masih kecil. Namun, adiknya sendiri, Richard de Courcy, merebut takhta itu dalam serangkaian manuver kontroversial. Ia menyingkirkan kedua keponakannya, yang kemudian dikenal sebagai Pangeran di Menara, dan menobatkan dirinya sebagai Raja Richard III. Richard ketiga menjadi raja terakhir dari House of York, dan sejarah mengenangnya sebagai sosok yang kejam dan sangat ambisius. Namun, kekuasaannya yang dibangun di atas fondasi yang rapuh tidak akan bertahan lama. Perang ini akhirnya mencapai klimaksnya yang paling berdarah di pertempuran Bosworth Field pada tahun ke-1485. Di medan perang inilah, Raja Richard III berhadapan langsung dengan penantang terakhirnya. Seorang pria dari garis keturunan Lancaster yang jauh, yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di pengasingan. Henry Tudor, dalam pertempuran sengit yang menentukan nasib sebuah bangsa. Pasukan Richard III dikalahkan, dan ia sendiri terbunuh di tengah pertempuran. Konon, mahkota kerajaannya jatuh dari kepalanya, ditemukan tergeletak di semak belukar, dan segera diserahkan kepada Henry Tudor di medan perang yang masih basah oleh darah itu juga. Momen itu menandai akhir dari satu era dan awal dari era yang baru. Henry Tudor pun naik takhta sebagai Raja Henry VII. Namun, sebagai seorang politisi yang cerdas, Henry tahu betul bahwa kemenangan militer saja tidak akan cukup untuk mengakhiri permusuhan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Untuk menyatukan Inggris dan mengakhiri klaim yang saling bersaing selamanya, ia mengambil langkah yang sangat jenius. Ia menikahi Elizabeth of York, putri sulung dari Raja Edward IV, musuh bebuyutannya. Dengan pernikahan strategis ini, Henry ke-7 secara simbolis menyatukan mawar merah Lancaster dengan mawar putih York. Dari penyatuan inilah lahir sebuah simbol baru yang abadi, Mawar Tudor. Mawar ganda dengan kelopak merah di luar dan kelopak putih di dalam.
Ini adalah penanda resmi berakhirnya Perang Mawar dan dimulainya sebuah dinasti baru yang gemilang, dinasti Tudor, yang akan memerintah Inggris selama lebih dari 100 tahun. Melahirkan penguasa legendaris seperti Ratu Elizabeth I dan memimpin Inggris menuju era Renaissance. Dampak Perang Mawar terasa jauh melampaui siapa yang duduk di tahta. Konflik ini secara efektif melenyapkan sebagian besar bangsawan lama Inggris. Banyak keluarga bangsawan yang punah, dan kekuatan sistem feodalisme pun melemah drastis. Akibatnya, otoritas raja di masa depan menjadi semakin kuat dan terpusat. Yang terpenting, perang ini mengakhiri ketidakpastian sukses yang telah menghantui Inggris selama beberapa dekade. Dan akhirnya membawa stabilitas yang sangat dibutuhkan oleh negara. Sekara budaya, kisah Perang Mawar tidak pernah benar-benar mati. Kisah tentang intrik politik, pengkhianatan, dan ambisi tanpa batas ini menjadi inspirasi utama bagi drama-drama sejarah ikonik karya William Shakespeare, seperti Richard III dan Henry V, dan bagi para penggemar fiksi modern. Cetak biru fundamental di balik perebutan takhta brutal dalam seri fantasi populer yang kita kenal. Gaiman juga sangat terinspirasi dari peristiwa nyata ini. Perang Mawar membuktikan bahwa dalam sejarah Inggris, perebutan kekuasaan tidak pernah hanya soal tahta. Ini adalah kisah tentang kelangsungan hidup, intrik, dan bagaimana simbol bunga yang sederhana bisa memicu pertumpahan darah yang mengubah wajah sebuah bangsa selamanya. Terima kasih sudah menyimak kisah epik ini. Jika kalian suka dengan konten sejarah seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Sampai jumpa.